Pada hari itu, bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja. Pasanglah telingamu. Ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan bermasmur, bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yang di Sinai bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam. Sampai engkau bangkit, Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan, kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan. Ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu, turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah, Deborah, bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim, mereka datang ke lembah, mengikuti engkau, ya suku Benyamin.
dengan laskar. Dari suku Makhir turunlah para panglima, dan dari suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat penggerak. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal di kapal-kapal? Suku Asher duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu, raja-raja Kanaan berperang dekat Taanak pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi. Tangannya diulurkannya mengambil patung. Tangan kanannya mengambil tukul-tukukan. Dipukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya, orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya, orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas, digagahi. Dari jendela, ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap. Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya
bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya. Dan ia sendiri juga membalas perkataan. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? Gadis seorang dua untuk setiap orang jarahan. Kain berwarna sehelai dua untuk Sisera. Jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Hakim-Hakim 5. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian Deborah dan Barak adalah nyanyian pujian kepada Tuhan, karena kemurahannya dan tindakan Tuhan yang adil demi bangsa Israel. Kemenangan yang diperoleh oleh Israel adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Deborah dan Barak menaikkan nyanyian dan mazmur yang melimpah kepada Tuhan. Nyanyian dan pujian yang melimpah dari hati yang penuh dengan ucapan syukur dan menyenangkan hati Tuhan. Pujian yang diberikan kepada Tuhan atas kemenangan yang mereka peroleh. Israel mengakui bahwa kemenangan yang mereka peroleh itu bukan dari kekuatan atau senjata yang mereka miliki. Deborah menyerukan ajakan untuk menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, keperkasaan Tuhan, kebaikan dan keadilannya harus diceritakan. Nyanyian menjadi ciri khas orang-orang beriman sepanjang masa, sebab pujian adalah ungkapan kasih dan ibadah yang paling dalam bagi Tuhan. Nyanyian yang menyatakan ucapan syukur atas pahlawan-pahlawan yang siap berperang bagi Israel, yang menawarkan diri dengan sukarela, yaitu suku Efraim, Benyamin, Makir, yaitu bagian dari suku Manasye, Jebulon, dan Isakar. Suku Jebulon dan Naftali yang berani mempertaruhkan nyawa mereka. Yael istri Heber juga dipuji atas tindakannya yang tidak memiliki rasa takut akan musuh. Ia hanya melihat kesempatan untuk membinasakan musuh. Tetapi ada juga suku-suku yang tidak ikut berperang, yaitu Ruben, Gilead, dan Asher. Suku Ruben terlalu banyak pertimbangan. Orang Gilead merasa tidak perlu bergabung karena mereka tinggal di seberang sungai Yordan. Suku Dan sibuk dengan pekerjaannya. Suku Asher enggan meninggalkan rumah mereka. Keengganan untuk ikut berperang ternyata dimurkai Tuhan. Seperti kota Maros di dalam ayat 23. Dikatakan firman Tuhan, "Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan." Yang tidak bersedia terlibat dalam karya Tuhan. Mereka dikutuk karena tidak memiliki rasa ketidakpedulian akan saudara-saudara mereka yang sedang berjuang menggenapi rancangan Tuhan bagi hidup kita. Sibuk, pasif, malas, dan banyak alasan yang membuat kita menghindar terlibat dalam karya Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita hargakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab penghargaan itu hanya jatuh kepada orang yang mau peka dan taat di dalam mendengarkan panggilan Tuhan. Bila Tuhan sudah memanggil kita untuk terlibat dalam karyanya, mari ikutilah dan terlibatlah. Jangan tunda-tunda, jangan banyak alasan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.